hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Di media sosial juga sudah rame macam-macam udah. Betul apa enggak? Ada yang adzannya sudah ganti, saking pusingnya nggak punya beras mungkin ya. Adzan diganti. Nah itu makanya yang dibutuhkan adalah ketenangan hati. Dan supaya hati tenang kita harus apa? Tidak lain kecuali zikir kepada Allah. Jadi acara-acara seperti ini sebenarnya penting karena ini adalah makanan rohani kita. Kalau orang sudah lapar, mohon maaf ya, tubuhnya akan lemas. Kalau tubuh sudah lemas, maka pemikirannya tidak akan jernih. Dan orang kalau sudah urusan perut apa aja berani dilakoni, kalau orang kita bilang apa aja dikerjain, betul apa enggak? Begitu juga rohani kita. Kalau rohani kita kurang asupan, kurang makanannya, maka rohani kita akan lemah. Kalau sudah lemah nanti rohani kita mudah terjangkit yang namanya virus-virus rohani. Kalau jasad bisa kena virus yang namanya corona, influenza, macam-macam ya. Tapi kalau rohani bisa kena virus. Virusnya apa? Lemah iman, lemah keyakinan. Orang kalau hidup sudah imannya lemah, yakinnya lemah, maka hendak akan mau kemana dia nanti bersandar? Kemana dia akan mengadu? Seakan-akan Tuhan sudah tidak ada. Maka guna dan fungsinya zikir adalah satu, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Kok bisa dengan zikir hati tenang? Kadang ada orang bilang saya sudah zikir tapi belum tenang. Belum zikir berarti. Karena Quran tidak pernah salah, Pak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Perhatikanlah, dengan zikir akan menenangkan hati. Jadi kalau hatimu belum tenang berarti belum zikir. Saya udah baca-bacaan pakai ini, saya baca itu saya baca. Itu kan cuma kalimat zikir. Kalau dibaca, betul apa enggak? Ada kalimat zikir, ada zikir. Kayak macam kalimat makan sama makan beda enggak? Kalimat minum sama minum beda enggak? Kalau kita cuma baca kalimatnya makan, 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 kira-kira kenyang? Enggak. Minum, minum, minum. Kira-kira masih haus apa enggak? Tambah haus. Maka sama, kalau kita mengatakan zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita harus ingat, oh iya, Allah itu besar. Kamu yang berada dalam kesulitan jangan takut. Kamu yang berada dalam penderitaan jangan putus asa. Kamu yang berada di dalam penyakit jangan menyerah. Kenapa? Karena Allah Maha besar. Maha besar. Besar apanya? Besar pertolongannya, besar kesembuhannya, besar jalan keluarnya. Kalau hari ini menghadapi masalah, Allah Maha besar, dengan kebesarannya bisa memberikan jalan keluar dari masalahnya. Amin. Amin. Kalau sedang sakit, Allah Maha besar, dibaca Allahu Akbar, dia tahu Allah Maha besar, besar kesembuhan yang akan Allah datangkan atas dirinya. Allahumma. Itu baru zikir. Nanti tenang. Masalah boleh datang silih berganti, ekonomi boleh macet, badan boleh sakit, namun hati tenang. Kenapa? Karena dia zikir Allahu Akbar. Betul? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu. Apa subhanallah? Maha suci Allah. Maka kalau kita sudah mengatakan kalimat zikir Maha suci Allah, jangan dikotori lagi.
Artinya apa? Sucikan sudah Allah, bebas dari segala kotoran-kotoran, tidak ada hal-hal buruk, tidak ada hal-hal jelek. Kalau jamaah manakib selalu mengatakan Allah Maha Baik dan takdirnya tidak pernah salah. Negara kita sedang menghadapi problem, yaitu pandemik 19 atau virus Corona. Kita sebagai rakyat, ayo doakan bareng-bareng semoga negara kita dibebaskan. Amin. Karena menghadapi masa pandemik seperti ini tuh banyak orang yang udah kepusingan. Betul apa enggak? Pusing lah. Orang pusing itu berawal dari perekonomian. Kalau ekonominya lancar, kadang pikirannya tuh tenang, enak. Betul nggak Bu? Ibu kalau uang belanjanya lancar, pikirannya anteng nggak Bu? Anteng ya. Tapi kalau belanja udah nggak ada duit, anak udah nggak jajan, ya mau kondangan kantong kosong, mau pengajian baju belum juga baru, kan gitu. Ini kadang-kadang pada spenden. Di media sosial juga sudah rame macem-macem udah. Betul apa enggak? Ada yang adannya sudah ganti, saking pusingnya nggak punya beras mungkin ya. Adan diganti. Nah itu makanya yang dibutuhkan adalah ketenangan hati. Dan supaya hati tenang, kita harus apa? Tidak lain kecuali zikir kepada Allah. Jadi acara-acara seperti ini sebenarnya penting, karena ini adalah makanan rohani kita. Kalau orang sudah lapar, mohon maaf ya, tubuhnya akan lemas. Kalau tubuh sudah lemas, maka pemikirannya tidak akan jernih. Dan orang kalau sudah urusan perut, apa aja berani dilakoni. Kalau orang kita bilang, apa aja dikerjain. Betul apa enggak? Begitu juga rohani kita. Kalau rohani kita kurang asupan, kurang makanannya, maka rohani kita akan lemah. Kalau sudah lemah, nanti rohani kita mudah terjangkit yang namanya virus-virus rohani. Kalau jasad bisa kena virus yang namanya corona, influenza, macam-macam ya. Tapi kalau rohani bisa kena virus. Virusnya apa? Lemah iman, lemah keyakinan. Orang kalau hidup sudah imannya lemah, yakinnya lemah, maka hendak akan mau kemana dia nanti bersandar? Kemana dia akan mengadu? Seakan-akan Tuhan sudah tidak ada. Maka guna dan fungsinya zikir adalah satu, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Kok bisa dengan zikir hati tenang? Kadang ada orang bilang saya sudah zikir tapi belum tenang. Belum zikir berarti. Karena Quran tidak pernah salah Pak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Perhatikanlah, dengan zikir akan menenangkan hati. Jadi kalau hatimu belum tenang berarti belum zikir. Saya udah baca-bacaan pagi ini, saya baca itu saya baca. Itu kan cuma kalimat zikir. Kalau dibaca, betul apa enggak? Ada kalimat zikir, ada zikir. Kayak macam kalimat makan sama makan beda enggak? Kalimat minum sama minum beda enggak? Kalau kita cuma baca kalimatnya makan, kira-kira kenyang? Enggak. Minum. Kira-kira masih haus apa enggak? Tambah haus. Maka sama, kalau kita mengatakan zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita harus ingat, oh iya, Allah itu besar. Kamu yang berada dalam kesulitan jangan takut. Kamu yang berada dalam penderitaan jangan putus asa. Kamu yang berada di dalam penyakit jangan menyerah. Kenapa? Karena Allah Maha Besar. Maha besar. Besar apanya? Besar pertolongannya, besar kesembuhannya, besar jalan keluarnya. Kalau hari ini menghadapi masalah, Allah Maha Besar dengan kebesarannya bisa memberikan jalan keluar dari masalahnya. Amin. Kalau
sedang sakit, Allah Maha Besar dibaca, Allahu Akbar, dia tahu Allah Maha Besar, besar kesembuhan yang akan Allah datangkan atas dirinya. Allahumma, itu baru zikir. Nanti tenang, masalah boleh datang silih berganti, ekonomi boleh macet, badan boleh sakit, namun hati tenang. Kenapa? Karena dia zikir Allahu Akbar. Betul? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu. Apa subhanallah, maha suci Allah. Maka kalau kita sudah mengatakan kalimat zikir maha suci Allah, jangan dikotori lagi. Artinya apa? Sucikan sudah Allah, bebas dari segala kotoran-kotoran, tidak ada hal-hal buruk, tidak ada hal-hal jelek. Kalau jamaah manakib selalu mengatakan Allah Maha baik dan takdirnya tidak pernah